Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Fisika, Universitas Mataram. Saya akan mempresentasikan hasil laporan seminar saya dengan judul Analisis Parameter Gempa dan Pola Sebarannya berdasarkan data multistation, yaitu kasus kejadian gempa Pulau Lombok tahun 2018. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan letak geografisnya yang berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, serta dilalui oleh jalur gempa bumi. Hal ini dikarenakan letak negara Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Maka dari itu, negara Indonesia sering dilanda bencana gempa bumi, baik itu gempa yang berskala kecil maupun berskala besar. Seperti terlihat pada gambar di samping, Indonesia terletak pada lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Pasifik, serta di sana ada lempeng Filipina. Pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia yang merupakan generator utama dari aktivitas gempa bumi tinggi. Gerakan yang diakibatkan kedua lempeng tersebut bisa menimbulkan terjadinya patahan aktif yang merupakan generator seismisitas di negara Indonesia. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Jadi semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Lombok merupakan pulau yang termasuk dalam wilayah rawan terjadi gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan Pulau Lombok terletak di antara dua pembangkit gempa, dari selatan dan dari utara. Dari selatan yaitu terdapat zona subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Pulau Lombok, sedangkan dari utaranya terdapat struktur geologi sesar naik Flores. Tatanan tektonik wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh keberadaan zona tumbukan lempeng di bagian selatan Pulau Lombok. Lempeng bumi merupakan bagian kerak bumi yang bergerak akibat adanya proses dinamika bumi. Lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia bertumbuk di bawah Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Pulau Lombok dengan kecepatan tumbukan sekitar 50-70 mm per tahun. Keberadaan tumbukan dua lempeng ini menimbulkan adanya sesar Lombok. Di sini kita dapatkan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana cara menganalisis parameter gempa bumi dan bagaimana pola sebaran gempa di Pulau Lombok. Sedangkan untuk tujuannya yaitu untuk menganalisis parameter gempa bumi dan mengetahui pola sebaran gempa di Pulau Lombok. Tinjauan pustakanya menurut Rahmat tahun 2008, gempa bumi bisa terjadi apabila energi yang berada di dalam bumi dikeluarkan dengan tiba-tiba yang mengakibatkan guncangan di permukaan tanah dalam bentuk tegangan pada batuan. Akibat dari pelepasan energi yang tersimpan dapat mengakibatkan deformasi yang ada pada lempeng tektonik di kerak bumi. Energi inilah yang merambat ke permukaan yang dibawa oleh gelombang gempa tersebut. Gempa bumi ini memiliki dampak pada pergerakan tanah, dan apabila semakin dekat suatu wilayah dengan pusat gempa, maka akan mengakibatkan kerusakan yang besar terjadi di wilayah tersebut. Akan tetapi kerusakan akan terjadi di suatu wilayah bergantung pada kondisi geologi wilayah setempat, beserta dengan intensitas maksimum yang dimiliki. Lokasi-lokasi atau titik gempa pada umumnya bergenerasi pada daerah persinggungan dan perpotongan patahan atau daerah tumbukan lempeng, di mana pada daerah ini lempeng-lempeng bumi saling berinteraksi dan saling menghalang-halangi laju pergerakannya, sehingga dapat menampung dan melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi. Intensitas gempa bumi yaitu tingkat kerusakan yang terasa atau yang dirasakan di lokasi terjadinya gempa bumi. Untuk angkanya sendiri ditentukan dengan menilai kerusakan yang dihasilkan. Pengaruh pada benda-benda juga dapat menentukan MMI.
Terus bangunan, tanah, serta akibat pada orang-orang sekitar. MMI atau skala atau kekuatan gempa ini juga bernama lain Modified Mercalli Intensity. Sebelumnya kita akan memperkenalkan aplikasi apa saja yang digunakan untuk pemetaan pola sebarannya. Di sini menurut Siregar pada tahun 2010 kita menggunakan Quantum GIS. Quantum GIS itu adalah sebuah aplikasi Geographic Information System sumber terbuka dan lintas platform yang dapat dijalankan di sejumlah sistem operasi termasuk Linux. QGIS juga memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan paket aplikasi komersil terkait. QGIS juga menyediakan semua fungsionalitas dan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna GIS pada umumnya. Menggunakan plugins dan fitur inti dimungkinkan untuk memvisualisasi atau memeragakan pemetaan atau maps untuk kemudian diedit, dicetak sebagai sebuah peta yang lengkap. Pengguna juga dapat menggabungkan data yang dimiliki untuk dianalisa, diedit, dan dikelola sesuai dengan yang diinginkan. Seperti terlihat pada gambar di samping, di sini adalah bentuk tampilan awal dari software Quantum GIS. Di sana ada menu-menu projects, edit, view, layer settings, dan lain sebagainya. Ini adalah menu-menu yang penting pada saat kita melakukan pemetaan. Gempa bumi merupakan gejala fisik yang ditandai dengan bergetarnya bumi dengan berbagai intensitas. Getaran-getaran tersebut terjadi karena terlepasnya energi secara tiba-tiba, seperti yang sudah kita bahas tadi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh bergeraknya kerak bumi. Ketika lempeng tektonik saling membentur dan didorong ke arah selubung, maka tekanan besar terjadi dalam kerak. Jika tekanan dalam batuan terlalu besar, batuan akan retak membentuk patahan. Sumber gempa bumi dapat dijumpai di darat dan di bawah dasar laut. Di sini ada hypocenter, yaitu tempat terjadinya gempa bumi yang berada di bawah permukaan bumi. Sedangkan ada juga yang namanya epicenter, yaitu proyeksi hipocenter, di mana permukaan bumi dinyatakan dalam koordinat geografis. Biasanya ada keterangan jarak dan arahnya. Kedalaman gempa bumi adalah jarak tegak lurus epicenter ke sumber gempa bumi. Gempa dangkal biasanya kedalamannya itu dari 0 sampai 60 km, sedangkan gempa menengah dari 60 sampai 300 km, dan gempa dalam kedalamannya itu lebih dari 300 km. Di sini ada jenis gelombang gempa bumi. Ada gelombang primer dan ada gelombang sekunder. Gelombang primer atau pressure wave atau gelombang P disebut juga gelombang tekanan. Dapat merambat di media padat dan cair. Rambatan gelombangnya paling cepat. Sedangkan gelombang sekunder atau shear wave atau gelombang S yaitu membuat dengan cara menembus batuan. Gelombang ini menembus batuan. Ada tipe lain dari tubuh gelombang yang diciptakan oleh gempa bumi. Pusat gempa bumi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada hypocenter dan epicenternya. Kita langsung saja ke metode lingkaran dengan 3 stasiun. Dianggap ada 3 stasiun pencatat, masing-masing S1, S2, dan S3. Dengan menggunakan 2 data stasiun pencatat yaitu S2 dan S3 sebagai pusatnya, dibuat lingkaran-lingkaran dengan jari-jari R2 sama dengan V kali T2 min T1. Ada juga R3 sama yaitu V dikali T3 min T1, di mana R-nya merupakan jari-jari lingkaran dan V-nya yaitu kecepatan gelombang, sedangkan T yaitu waktu tiba gelombang. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif, yakni pengolahan data historis atau sekunder gempa bumi yang pernah terjadi di Pulau Lombok pada tahun 2018. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada
data hasil analisis gempa bumi dari Seiscomfitri yang didownload dari repogempa.bmkg.go.id pada tahun 2018. Yang kedua yaitu Microsoft Excel untuk mempersiapkan data, seperti mengubah menjadi format lintang, bujur, kedalaman, dan magnitude, dan dari gempa yang sudah didownload. Yang ketiga, software Quantum GIS untuk melakukan pemetaan. Yang terakhir ada tahapan penelitian. Yang pertama kita survei pendahuluan. Di sana kita mempersiapkan apa saja rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai pada laporan. Yang kedua ada kajian pustaka. Dan yang ketiga ada pengambilan data kejadian gempa bumi Pulau Lombok di Stasiun Geofisika Mataram. Yang keempat yaitu ada pengolahan data, di mana data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan software Seiscomfitri. Selanjutnya ada analisis data. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Quantum GIS untuk membuat peta sebaran gempa bumi berdasarkan magnitude dan depth-nya atau kedalamannya. Lalu ada interpretasi data. Interpretasi data gempa bumi Lombok pada tahun 2018, kita lakukan pengolahan data yang dapat menghasilkan parameter gempa bumi berdasarkan kedalaman, parameter gempa bumi berdasarkan kekuatan dan peta sebarannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dapat kita ketahui bersama bahwa Lombok merupakan pulau yang termasuk dalam wilayah rawan terjadi gempa di Indonesia. Hal ini disebabkan Pulau Lombok terletak di antara dua pembangkit gempa dari selatan, yaitu zona subduksi, dan utara, yaitu sesar naik Flores, di mana lokasi-lokasi atau titik gempa pada umumnya bergenerasi pada daerah persinggungan dan atau daerah tumbukan lempeng, di mana pada daerah ini lempeng-lempeng bumi saling berinteraksi dan saling menghalang-halangi laju pergerakannya, sehingga dapat menampung dan melepaskan energi dalam bentuk gempa bumi. Sekian dan terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.